Dan ternyata, tidak hanya tentang fitnah bahwa mereka tidak akur, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan pernah terjadi sama Waseda Boys, yaitu tentang... Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku juga doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kabar yang kurang menyenangkan datangnya dari Waseda Boys. Yang mana untuk Waseda Boys itu dikabarkan akan segera berakhir. Sedih banget gak sih? Dan seperti inilah bagaimana rangkuman berita selengkapnya. Dan sebelum kita bahas tentang bagaimana Waseda Boys disband, di sini aku akan memperkenalkan terlebih dahulu sama kalian atau kita kulas balik ya tentang bagaimana perjalanan karir dari Waseda Boys. Waseda Boys dapat kita sebut sebagai sebuah grup, tapi bukan boy group juga ya. Dan Waseda Boys ini terdiri dari Jerome Pauline, Tomohiro Yamashita, Yusuke Sakazaki, dan juga Ryoma Osuka. Anyway, dari keempat member Waseda Boys, siapa nih bias kalian? Bias nggak tuh? Udah kayak idol K-pop aja ya kita buatnya. Dan berbicara tentang nama Waseda Boys, ternyata namanya ini diangkat sesuai dengan nama universitas dari keempat best ini kuliah. Adapun untuk mereka itu kuliah di Universitas Waseda. Kecocokan dari mereka akhirnya membentuk suatu grup dengan nama lucu dan bermakna itu. Anggota Waseda Boys sebenarnya tidak dekat satu sama lain pada awalnya ya. Namun kehadiran dari Jerome Pauline yang awalnya itu berniat mengajak mereka buat konten bareng, malah menjadi tali pengikat yang memperkuat tali pertemanan mereka. Namanya Yorobun, sayang banget kebersamaan mereka akan segera berakhir. Hal itu juga telah disampaikan oleh Jerome Pauline yang belakangan ini kerap menjadi sorotan warganet dan juga dikritik membuatnya tampak absen memposting konten di seluruh media sosial, baik itu Instagram ataupun YouTube. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 kemarin, ia mengupload sebuah video yang berjudul Hai, ini Jerome Pauline. Video yang berdurasi 3 menit 43 detik itu berbicara mengenai rencana yang ia miliki untuk kanal YouTube dengan 10 juta subscriber itu. Pria yang sudah lulus dari Waseda University ini juga mengatakan bahwa ia akan kembali mengaktifkan kanal YouTube Jerome Pauline dengan membuat berbagai konten edukasi bagi para penontonnya. Di akhir video terdapat satu pernyataan dari Jerome Pauline yang membuat kita sebagai penggemar Waseda Boys itu pasti sedih dan juga patah hati. Bagaimana tidak, Jerome Pauline mengumumkan bahwa Waseda Boys akan berpisah di tahun 2024. Adapun untuk Bang Jerome mengatakan seperti ini, jadi tahun ini adalah tahun terakhir Waseda Boys akan berkarya bersama, karena di 2024 Waseda Boys akan berpisah. Dan sebelum berpisah, mereka nanti akan membuat konten Waseda Boys Full Trip terlebih dahulu. Adapun untuk perpisahan mereka, itu bukan dikarenakan perselisihan ataupun konflik internal ya Yorobun, tapi perpisahan mereka ini adalah dikarenakan tujuan yang positif. Diketahui bahwa mereka itu memiliki niat baik untuk melanjutkan impian ataupun tujuan hidup mereka masing-masing mulai tahun 2024 mendatang. Misalnya untuk Bang Jerome ini nanti akan terus fokus untuk membuat konten di kedua kanal YouTube miliknya sambil melanjutkan usaha bisnis yang sudah ia tekuni. Anggota yang paling kalem yakni Ryoma Osuka nanti akan mencoba untuk memulai karirnya di Jepang. Yusuke Sakazaki akan menjadi YouTuber dengan membuka kanal YouTube pribadi dan juga membuat berbagai konten menarik. Sementara bagi Tomo atau Tomohiro Yamashita, ia memutuskan untuk meneruskan langkah sang ayah menjadi seorang pilot. Wah, semoga berhasil ya dengan rencana-rencana dari para member Waseda Boys. Keep fighting guys. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret, Jerome juga sudah memposting sebuah foto dirinya bersama dengan ketiga member dari Waseda Boys dengan latar pertokoan yang berada di Jepang. Caption dari foto tersebut juga kembali meneruskan informasi dari video yang ia unggah kemarin di YouTube. Adapun untuk Jerome mengatakan, to make this farewell memorable, kami sepakat untuk bikin project keliling dunia bareng. Jepang, negara tempat kami dipertemukan, menjadi negara pertama di mana kami memulai project ini. Dan kabar perpisahan ini tentu membuat para penggemar Waseda Boys terus sedih dan juga bahagia secara bersamaan. Adapun untuk komentar-komentar mereka seperti ini langsung aja kita baca. Yang pertama ada yang komen, sedih tapi senang juga karena Waseda Boys bisa raih mimpi masing-masing. Terima kasih ya kalian udah nghibur kita semua. Terima kasih juga udah nemenin aku dari SMP sampai sekarang udah mau lulus SMA aja. Dan kalau kalian sendiri bagaimana komentarnya mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Ya, kita doakan saja semoga untuk Waseda Boys itu mendapatkan yang terbaik ya dengan jalan yang mereka pilih. Dan yang menarik nih untuk kita bahas tentang bagaimana lika-liku perjalanan dari Waseda Boys. Karena selama mereka bersama-sama nggak mungkin dong lulus-lulus doang, pasti ada aja nih kerikil-kerikil yang menerjang. Iya, dan apa aja sih hal-hal yang pernah dilalui oleh Waseda Boys? Kita akan membahas tentang hal-hal yang pernah heboh aja ya. Atau maybe kalian juga bisa sharing nanti di kolom komentar. Misalnya nih salah satu isu yang juga sempat membuat gempar adalah tentang bagaimana Waseda Boys itu sempat diisukan katanya tidak akur. Waduh.
Jadi Yorobun, isu itu bermula dari konten video TikTok yang menyebut bahwa Jerome Pauline bertengkar dengan beberapa anggota Wasada Boys. Beberapa warganet menyimpulkan bahwa ada pertengkaran yang bikin Tomo dan Asuka pulang terlebih dahulu ke Jepang. Kemudian beberapa warganet juga menuliskan komentar bernada setuju. Ada yang berkata bahwa Jerome memang kompetitif nih, sehingga ingin menang sendiri. Kemudian ada juga yang bertanya, untuk Wasada Boys nyaman gak sih kegiatan mereka itu sering direkam untuk konten? Kemudian ada juga yang menyebut bahwa dalam persahabatan wajar dong kalau ada pertengkaran. Nah teman-teman, dikarenakan video itu juga ramai banget ya, Jerome akhirnya memberikan klarifikasi. Adapun untuk Jerome mengatakan seperti ini, ngeri sih jujur, bukan karena fitnah aku doang sih, tapi kalau ini diterusin, ya jadi gampang banget digiring opininya sama orang lain. Jadi ingat ya sama penjajahan yang kita gampang banget diadu domba sama Belanda. Please jangan gampang ya digiring opininya, harus cek fakta juga. Kayaknya ini terakhir kalinya aku jelasin panjang lebar kayak gini. Buat teman-teman yang mau jadi content creator, hal-hal seperti ini adalah resiko dan juga duka yang harus dihadapi. Gak gampang loh jadi content creator, semangat ya. Kemudian Yorobun, Jerome juga menyebut bahwa ia juga sering kok mengalah dan juga jarang bertengkar dengan Wasada Boys. Ia juga menyebut bahwa mengenai syuting nih, ia dan member dari Wasada Boys itu sudah ada jadwal yang jelas. Dan jelas ada persetujuan dari para membernya. Gitu Yorobun. Dan ternyata tidak hanya tentang fitnah bahwa mereka tidak akur, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan pernah terjadi sama Wasada Boys, yaitu tentang bagaimana Saseng fans. Jadi jangan kira ya untuk Wasada Boys ini juga nggak punya penggemar Saseng gitu, mereka juga punya. Buat yang belum tahu, Saseng ini kalau di dunia idol ya, Saseng ini seperti penggemar yang benar-benar obses banget loh sama idol ataupun artis yang mereka suka. Jadi dikarenakan mereka ini terobsesi banget sama seseorang nih, mereka itu biasanya akan menjadi stalker yang ngikutin kesana kesini. Habis itu nanti mereka itu akan melanggar privasi dari orang tersebut. Dan itu masuk ke kamar hotelnya kah, nanyain informasi pribadinya seperti nomor telepon, tempat tinggal dan sebagainya. Intinya serem banget sih kalau kita itu berbicara tentang Saseng. Dan ternyata Wasada Boys juga punya Saseng Robun. Dan hal itu juga sudah diungkap oleh Jaehan. Kalau nggak salah Jaehan ini merupakan manajer dari Jerome dan juga Wasada Boys, ya nggak sih? Ntar kalau seandainya aku ada salah-salah, koreksi ya. Dan untuk Jaehan selaku manajer mengatakan seperti ini, coba kita lihat dulu seperti apa cerita dari Jaehan mengenai Sasengnya Wasada Boys. Menarik nih. Malam ini aku itu dikabari oleh resepsionis tempat timku menginap bahwa ada beberapa orang yang datang dengan tujuan untuk bertemu dengan Wasada Boys. Memaksa staf resepsionis untuk membenarkan informasi bahwa Wasada Boys menginap di tempat tersebut, hingga meminta informasi lantai kamar, nomor kamar agar dapat melakukan booking kamar dan juga menginap di lantai yang sama. Kemudian kakak Jerome Pauline ini juga lantas menyebut bahwa tindakan seperti itu sudah bisa dikategorikan sebagai Saseng kalau dalam budaya idol K-pop. Tindakan itu nggak baik banget nih, lantaran mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya, yakni melangkahi ranah pribadi artis. Sebagai manajer, Jaehan menjelaskan bahwa tugasnya adalah melindungi Wasada Boys. Oleh karena sebab itulah dia juga memberikan peringatan terbuka untuk tidak akan melayani permintaan siapapun yang mencoba melangkahi ranah pribadi talentnya. Well Yorobun, seperti itulah bagaimana cerita dari Sasengnya Wasada Boys. Cukup serem juga ya ceritanya. Dan anyway, bagaimana pendapat kalian mendengarkan cerita yang satu ini? Nanti langsung saya sampaikan di kolom komentar. Well, cukup sekian untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang tentunya lebih fresh dari yang sebelumnya. By the way, aku minta maaf ya sama kalian kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada salah-salah informasi. Nanti langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Karena aku juga manusia ya, pasti juga punya salah-salah gitu ya kan. Jadi nanti kalau ada salah-salah langsung aja ya teman-teman, langsung aja koreksi, langsung aja tegur aku. Supaya aku kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan selamat beraktivitas buat semuanya. Tetap semangat, oke? See you next time and goodbye.